Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Esensi murni ini, pikir Long Hao Chen. Meskipun undulasi hanya hadir dalam jumlah rendah, mengandalkan persepsi yang luar biasa, ia bisa segera mengetahui jalan yang mereka tuju. Persimpangan di jalan di depannya ada 3 jalur, dan yang berisi esensi murni, adalah jalur yang ketiga dari kiri. Tanpa ragu-ragu lebih lagu, Long Hao Chen berdiri dan mengambil langkah besar menuju jalan ketiga, dan maju ke arah sana. Butuh waktu kurang dari 100 meter untuk berjalan ke persimpangan ini. Kemudian, perasaan yang seperti sebelumnya muncul sekali lagi. Itu benar, tepat di arah ini. Long Hao Chen berpikir, apa fluktuasi kaya dari esensi cahaya ini? Apa yang aku cari, pasti ada di sana, pikir Long Hao Chen. Dia terus maju pantang mundur. Tetapi beberapa saat setelah melewati persimpangan, tiba-tiba saja gerbang cahaya yang fantastis muncul di depannya. Gerbang cahaya ini benar-benar berbeda dari tempat yang telah membawanya ke sini, gerbang itu relatif jauh, dan agak lebih kecil. Dengan ketinggian 2 meter, lebar 1 meter, Herbseng itu memiliki bentuk oval, dan ujung-ujungnya berwarna biru air. Gerbang itu melepaskan beberapa cincin berwarna emas samar dari dalam, dan sisi-sisinya berwarna biru. Ini adalah, mungkinkah aku harus masuk ke gerbang cahaya ini? Long Hao Chen berhenti maju sambil berpikir. Berdiri di depan gerbang cahaya ini, dia dengan segera bisa merasakan, bahwa fluktuasi esensi cahaya sebelumnya, itu berasal dari dalamnya. Namun, bukannya terus-menerus dirilis, mereka muncul sesekali dan tanpa dasar. Dalam kapasitasnya sebagai Sion of Light, afinitas Long Hao Chen dengan elemen cahayanya, mungkin secara alami berada pada tingkat semaksimal. Dan bukan hanya afinitas yang dimilikinya dengan elemen cahaya, tetapi juga afinitas elemen cahaya dengannya. Selama dia bisa merasakan keberadaan elemen cahaya di suatu tempat, dia secara tidak sadar akan merasa benar-benar aman di tempat ini. Setelah ragu-ragu untuk sesaat, Long Hao Chen mengambil napas dalam-dalam, dan akhirnya mengambil langkah ke depan dan memasuki gerbang cahaya. Kali ini, dia tidak merasakan gangguan, tetapi sekelilingnya berubah menjadi titik cahaya yang lembut dan menyilaukan di sekelilingnya. Merasakan sensasi keamanan yang kuat, pada detik berikutnya, dia merasa bahwa adegan ilusi ini menjadi nyata. Ini adalah sebuah gua, ada bebatuan aneh di sekitarnya. Setelah mengambil beberapa langkah, Long Hao Chen hanya bisa merasakan kalau dia kembali ke dunia nyata, dan siluetnya segera tampak ilusi. Cahaya biru dan emas tiba-tiba bersinar, dan menerangi seluruh gua. Warna biru tampak seperti lautan tanpa batas, dan penuh dengan keindahan berwarna biru yang berkilauan. Warna keemasan tampak seperti matahari pada waktu fajar, itu terasa hangat, cerah, penuh dengan kehidupan, tetapi tidak menyakiti mata. Itu adalah kekuatan hidup yang bersemangat, dan mengusir kegelapan dengan cahayanya. Ini adalah, gumam Long Hao Chen. Segera, Long Hao Chen bingung dengan pemandangan ini. Dua warna murni ini begitu indah, begitu mempesona, hingga ia benar-benar tenggelam di dalamnya. Khususnya warna emas itu, ketika dia melihatnya, rasanya dia kembali ke masa ketika ayahnya membantunya menyelesaikan kebangkitan ilahi pada dirinya. Energi spiritual cair di dalam dirinya secara otomatis menjadi gelisah, dan membuat tubuhnya berkedip-kedip. Pintu masuk itu tampaknya menakuti warna biru dan emas di gua ini yang penuh dengan warna cahaya keduanya, dan kedua cahaya itu secara bersamaan berhenti. Perasaan yang mereka kirimkan ke Long Hao Chen, itu sama sekali berbeda. Cahaya biru menyelidikinya dengan sebuah kristal, tetapi cahaya emas setelah beberapa saat memberikan sensasi keakraban yang kuat, dan cahaya emas tiba-tiba bergerak ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak melakukan apapun. Dia berdiri di sana dalam diam. Cahaya emas melemparkan dirinya ke arahnya. Ketika tubuhnya diselimuti cahaya emas, dia merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhnya. Energi spiritual dalam dirinya berputar lebih cepat, dan itu tidak dapat dihentikan. Meskipun dia tidak bisa melihat seluruh sekitarnya karena hanya ada warna emas di depan matanya, sensasi intens keakraban ini telah membuat Long Hao Chen benar-benar puas. Dia bisa merasakan esensi dari cahaya ini, kemurniannya yang tiada habisnya, karena dia benar-benar terbenam di dalamnya.
Tubuh Long Hao Shen terbungkus penutup emas ini, kemudian mulai muncul secara bertahap, lalu membiarkan sinar emas ini melewatinya, dan memasuki tubuhnya dengan cara berputar-putar. Jika ada irang lain yang bisa melihat pemandangan ini, orang tersebut mungkin akan segera tercengang. Brilliant Body adalah kemampuan segel yang tangguh milik Satria dari tingkat ke-7. Perwujudan dari cahayanya, bisa bergabung dengan cahaya tersebut. Long Hao Chen saat ini hanya pada tingkat ke-5, dan dia juga baru saja menerobos ke tingkat ini. Tapi tetap saja, dia akhirnya berhasil. Dalam keadaan normal, bahkan untuk secara lengkapnya dari skill Brilliant Body, energi suci dari luar tidak bisa dengan mudah melewati tubuhnya. Namun, ia masih berhasil mencapai prestasi ini. Ini justru disebabkan oleh fisik Sion of Light dan afinitasnya terhadap cahaya, yang telah memberinya kepatuhan penuh terhadap esensi cahaya. Dan esensi cahaya ini menganggapnya sebagai guru suci, dan mungkin juga bisa menganggapnya sebagai dewa suci. Ramah dan lembut, penuh dengan kasih sayang yang tiada habisnya. Setelah waktu yang lama, cahaya terang ini akhirnya mundur. Tubuh Long Hao Shen akhirnya kembali normal. Namun pada saat ini, perasaan bahaya muncul dalam dirinya. Tiba-tiba dia membuka matanya, Long Hao Chen melihat siluet berwarna biru. Melihat sosok ini, dia tidak bisa untuk tidak terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena sosok itu terlihat sama persis dengan dirinya. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa tubuhnya berwarna biru transparan. Tekanan besar yang keluar darinya, itu sepertinya berasal dari cahaya biru yang terkonsentrasi di tubuhnya. Detik berikutnya, ia mengangkat kedua tangannya, dan dua pedang berat berwarna biru muncul di kedua tangannya, saat dia meregangkannya ke depan, dan dia segera meluncurkan skill Soul. Pada saat ini, Long Hao Shen tidak membawa senjata. Tepat setelah bangun dari kondisi indah sebelumnya, dia tanpa sadar menstimulasi gelang ilahi di pergelangan tangannya, lalu membuat Holy Mantle untuk melindunginya, dan menolak serangan dari sosok biru tersebut. Bang! Tepat setelah itu, dampak dari serangan itu telah membuat Long Hao Chen mundur, dan sepasang pedang berat biru segera dikeluarkan. Lightning Thrust segera dilepaskan, dan Holy Mantle-nya pun dihantam lagi. Hanya butuh 1 detik untuk Holy Mantle-nya menjadi pecah, karena serangan sosok biru yang ditujukan pada Long Hao Shen. Setelah beberapa saat melakukan penyesuaian, Long Hao Chen mempersiapkan hal yang sama. Saat dia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, 2 pedang ramping dan panjang muncul di tangannya. Spiritual Condensed Weapon Creation, ucap Long Hao Chen. Ini adalah energi spiritual yang diubah menjadi senjata. Meskipun pada awalnya dia tidak tahu sama sekali, musuh macam apa yang dia lawan ini, tetapi dia menyadari, bahwa dia sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa menahan serangannya tanpa senjata? Spiritual Condensed Weapon Creation adalah skill yang menggunakan energi spiritual yang terkondensasi untuk membuat bilah tajam. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan seseorang setelah mencapai tingkat ke-5. Long Hao Chen saat ini tidak lebih dari Earth Knight peringkat pertama, jadi dia menggunakannya skill ini dengan susah payah. Dan konsumsi energi spiritualnya karena merilis skill Spiritual Condensed Weapon Creation sangatlah besar, itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa secara ceroboh gunakan kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan dengan fisik Sion of Light-nya, tidak hanya kondensasi 2 pedang tipis ini secara langsung mengkonsumsi lebih dari 500 unit energi spiritual, tetapi di tengah pertempuran, itu akan terus mengkonsumsi lebih banyak energi lagi. Menghadap sosok biru dengan Lightning Thrust, pedang tipis di tangan Long Hao Chen juga mulai bergerak. Kilau keemasan melintas saat pedangnya bertemu satu sama lain. Tanpa menggunakan kemampuan apapun, sosok biru itu berhasil menahan kekuatan ofensif dari Long Hao Chen. Sosok biru itu sepertinya hanya menggunakan serangan berbasis kecepatan seperti Lightning Thrust, dan membuat gambar berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, dan menyerang seperti Merkuri. Saat ini, Long Hao Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke gua burung hantu itu. Menempatkan kedua pedangnya ke atas dan ke bawah, dia sepenuhnya fokus untuk tetap berkepala dingin. Dan meskipun serangan lawan sangat cepat, ia mampu memblokir semuanya. Long Hao Chen mengetahui, bahwa kekuatan serangan lawannya tidak begitu besar, bergantung pada Spiritual Condensed Weapon Creation, dia masih berhasil melawan sosok biru itu.
Namun, terlepas dari kenyataan kalau Long Hao Chen tidak menggunakan kemampuan apapun, energi spiritualnya telah dikonsumsi dengan cepat seperti sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Persepsinya jauh lebih tinggi daripada orang biasa, sehingga, ketika dia memblokir serangan yang mengalir seperti hujan dari sosok biru, dia secara bersamaan mengamati kapasitas lawannya. Dia menemukan, bahwa warna sosok biru ini telah berubah jauh lebih gelap. Dan setiap kali akan menyerang, tubuhnya akan menjadi lebih gelap sedikit. Dalam waktu yang singkat ini, ketika berpartisipasi dalam seleksi Demon Hunter Squad, Long Hao Chen telah mengalami banyak pertempuran. Ada beberapa dia kalah, ada beberapa yang dia menangkan, dan ada beberapa juga lawan yang sangat tangguh. Mereka memiliki efek yang sangat baik pada pengembangan pengalaman tempurnya. Long Hao Chen memahami bahwa di tengah-tengah pertempuran, dia tidak hanya harus memperhatikan dirinya sendiri, tetapi bahkan lebih penting untuk mengamati situasi musuhnya. Itu tidak hanya merujuk pada mengamati teknik ofensif musuh, tetapi juga tubuh mereka, serta kekuatan energi spiritual mereka. Kebiasaan pengamatan ini, adalah sesuatu yang secara bertahap semakin dia perhatikan. Pertama kali yang sosok biru itu diluncurkan adalah Lightning Thrust, itu jelas memiliki kekuatan yang sangat tirani, tetapi setelah menghancurkan Holy Mantle, kekuatannya juga berkurang secara luas. Holy Mantle jelas sesuatu yang tidak bisa melukai lawan, tetapi kemudian, bagaimana mungkin kekuatan ofensif pada sosok biru itu tiba-tiba menurun? Pada saat itu, apa yang terjadi padanya, pikir Long Hao Chen. Dengan proses berpikir ini, Long Hao Chen menemukan sesuatu tentang misteri ini. Energi spiritual dari sosok biru ini memiliki sedikit perbedaan dengan miliknya. Jika energi spiritualnya sendiri jatuh, energi spiritual dari sosok biru itu akan jatuh juga. Sebelumnya, saat dia menggunakan Spiritual Condensate Weapon Creation, energi spiritualnya sendiri telah menurun secara substansial, dan sebagai hasilnya, energi spiritualnya juga menurun, yang secara alami akan mempengaruhi kekuatan ofensifnya. Ini jawaban yang benar, pikir Long Hao Chen. Karena semuanya seperti itu, yang perlu aku lakukan hanyalah fokus pada pertahanan. Gumam Long Hao Chen. Ketika Long Hao Chen berada di tengah-tengah pemikirannya, tiba-tiba saja sosok biru itu berhenti, dan melompat di udara, lalu berputar dengan kecepatan tinggi. Sosok biru itu segera merilis Condemning Revolving Sword. Apakah dia meniru keahlian aku? Ucap Long Hao Chen yang sangat heran. Sebagai seseorang yang bisa menggunakan Condemning Revolving Sword, dia secara alami tahu betul betapa tangguhnya kekuatan dan kemampuan skill ini. Namun pada saat itu, Long Hao Chen segera tersenyum. Dengan cepat bergerak mundur, dia mengucapkan mantra dengan kecepatan tinggi, dan mengangkat kedua pedangnya yang berwarna emas yang bersinar. Dan pada saat ini, kapasitas mentalnya yang hebat juga telah melonjak, memungkinkannya untuk menggunakan 3 keterampilan sekaligus. Pedang cahaya di tangan kirinya, 3 lingkaran cahaya segera bergelombang. Fight Halo, Guardian Favor, dan Imposing Ring, pedang cahaya lain di tangan kanannya, dan cahaya putih bersinar, itu tepatnya adalah Holy Sword yang menyimpan daya. Saat kultivasinya mencapai tingkat kelima, untuk menggunakan Holy Sword, dia tidak perlu melantunkan mantra lagi. Dia hanya perlu menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk Holy Sword. Pada saat ini, ia juga merilis lagi Holy Mantle dari Divine Wristband-nya, dan menghalangi serangan dari sosok biru ini. Sementara sosok biru ini mengambil beberapa langkah mundur, Long Hao Chen juga menyelesaikan mantra berikutnya dengan kecepatan yang fenomenal. Angelic Blessing, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Was when